Bapa di dalam surga, berilah firman-Mu yang hidup untuk menghidupkan rohani kami, dan berilah firman-Mu yang benar untuk membawa kami menuju kebenaran. Beri kekuatan kepada kami untuk mencerna, untuk menerima firman-Nya yang suci dari Tuhan, dan berilah kesadaran kepada kami untuk mengerti dan sungguh-sungguh rela menjalankan apa yang Tuhan tutur kepada kami. Dengar doa kami, berkati hamba-Mu yang hina ini, supaya boleh menjadi saluran dan memberikan penjelasan yang secukupnya dan membawa kami masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita membaca kitab suci dari Matius pasal ke-5. Mari kita buka Matius pasal ke-5 dan kita akan membaca dari ayat ke-33 dan seterusnya. Matius pasal ke-5 ayat ke-33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Atau janganlah bersumpah, jika sudah sumpah harus dipegang dan harus bertanggung jawab di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambutmu pun. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Sampai di sini pembacaan kitab suci. Saudara-saudara sekalian, kita telah bicara dua hukum yang dikutip oleh Yesus Kristus dan digabung dengan ajaran orang kuno kepada nenek moyang dan dikoreksi oleh Tuhan Yesus. Janganlah membunuh, ini hukum ke-6. Janganlah berzina, hukum ke-7. Di antara 10 hukum ini tentang hubungan manusia dengan manusia, Tuhan cuma mengutip 2 butir, yaitu hukum ke-6 dan hukum ke-7. Karena 2 hukum ini menyangkut keintiman dan keselisihan yang paling ekstrim di antara interpersonal relationship. Hal apakah lebih daripada membenci dan membunuh orang? Hal apakah lebih daripada mencintai dan menikahi seseorang? Jika engkau tidak senang orang, engkau membenci dia sampai tuntasnya benci, engkau menghabisin hidup dia, membunuh dia. Ini adalah ekstrim pertama. Jika engkau mencintai orang, engkau begitu menginginkan dan akhirnya mau nikah sama dia untuk seumur hidup bersama-sama dari pagi sampai malam, menjadi suamimu, menjadi istrimu. Ini adalah 2 ekstrim hubungan antar manusia dengan manusia. Interpersonal relationship itu menjadi dasar pembentukan masyarakat. Interpersonal relationship menjadi unit paling perdana di dalam membentuk negara. Interpersonal relationship adalah hidup secara kolektif manusia di dalam dunia ini. Dan di dalam hukum Tuhan, baik engkau menikah, hati-hati. Baik engkau terhadap orang lain,
engkau tidak senang, hati-hati. Jikalau engkau memarahin saudaramu sebagai raka atau morois, di dalam dua hal ini engkau tidak bisa lepas dari api neraka. Jikalau engkau sudah menikah, engkau akhirnya membuangnya, engkau telah melawan janji yang engkau perbuat, dan engkau bisa menceraikan manusia, dan ini melanggar hukum dari Tuhan. Dan Yesus Kristus telah berkata tentang siapakah boleh menceraikan. Mengapa menceraikan? Saya sudah jelaskan dengan sangat teliti. Sekarang selain 2 hukum daripada 10 hukum di dalam Taurat Musa, ada satu hal lagi yang tidak dicatat di dalam Taurat Musa, disinggung oleh Yesus Kristus di sini. Dan ini adalah satu hal yang sangat sering terjadi di dalam masyarakat manusia, yang sangat diperlukan di dalam upacara menaikkan jabatan oleh pemerintah, yaitu bersumpah. Bersumpah itu perlu tidak? Tidak perlu. Kalau perlu, mengapa Yesus mengatakan jangan bersumpah dalam segala hal? Jangan bersumpah demi langit. Jangan bersumpah demi bumi. Jangan bersumpah demi Yerusalem. Jangan bersumpah demi kepalamu sendiri. Berarti sumpah itu tidak perlu. Kalau manusia dan manusia mempunyai saling percaya dan sungguh-sungguh setia kepada iman kepercayaan satu dengan lain, sumpah itu tidak ada gunanya. Jikalau manusia sama manusia sudah tidak bisa percaya, sumpah pun itu tambah-tambahan yang berasal dari setan. Ini ajaran Yesus. Sehingga sumpah itu bukan yang seharusnya. Sumpah itu bukan hal yang perlu ada. Sama seperti Taurat seharusnya tidak perlu. Taurat tidak pernah direncanakan oleh Tuhan Allah. Tetapi Taurat menjadi sebuah hal yang tambahan. Ini kalimat dari Tuhan. Kenapa Taurat menjadi tambahan? Karena itu bukan rencana kekal asal dari Tuhan Allah sendiri. Tetapi kalau bukan asal ditetapkan oleh Tuhan dari kekal, mengapa akhirnya di dalam kitab suci ada Taurat? Bukankah Alkitab mengatakan Taurat itu setitik senada pun tidak boleh dihapus? Setitik senada pun akan tetap berada melampaui langit bumi. Langit bumi bisa lewat, Taurat itu tidak boleh dimusnahkan, tetapi perlu digenapi. Kalau begini, kenapa kita bilang Taurat itu tidak perlu ada? Taurat ada setelah manusia berdosa. Jikalau manusia tidak berdosa, tidak perlu ada Taurat. Karena Taurat adalah untuk menjadi dasar menghakimi manusia, memberikan manusia hukuman berdasarkan pelanggaran dan Taurat buktinya. Saudara-saudara, kalau demikian hal yang sudah terjadi setelah Adam berbuat dosa itu adalah sesuatu tambahan yang bukan rencana Allah yang kekal. Sehingga setelah Taurat itu dituliskan, maka Taurat itu menjadi harus ada. Tadinya tidak perlu, sekarang sudah harus ada dan tidak bisa tidak ada. Titik, nada. Sampai selama-lamanya Taurat itu berlaku dan berfungsi. Saudara-saudara, demikian sumpah itu sebenarnya tidak perlu ada. Taurat itu adalah tambahan. Demikian itu sumpah dari pemerintah itu ada tambahan. Di dalam Alkitab sumpah berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan bersumpah demi Dia sendiri. Kalau demikian,
Sumpah itu juga kekal kan? Karena sumpah itu dari Allah permulaan. Allah bersumpah kepada manusia karena manusia bisa menyeleweng, manusia bisa tidak jujur, manusia bisa berbuat dosa. Maka Allah yang tidak berubah bersumpah demi Dia sendiri. Demi Dia sendiri berarti hanya Dia jujur yang kekal, hanya Dia jujur yang murni, dan hanya Dia yang boleh disandarkan. Because only God is trustworthy. Only God is the only honest one. Maka Dia bersumpah demi kejujuran Dia. Saudara-saudara, sekarang kita mau masuk ke dalam ayat daripada kalimat ini. Engkau pernah dengar ada orang yang bicara sama nenek moyangmu. Terjemahan Indonesia sekali lagi, saya tidak setuju pakai firman. Engkau pernah dengar firman kepada nenek moyangmu. Aslinya, engkau pernah dengan perkataan yang ditujukan kepada orang kuno, kepada orang-orang nenek moyangmu. Jangan bersumpah. Saya tidak mengerti kenapa bahasa Indonesia ditambah jangan sumpah palsu. Karena penterjemah mempunyai satu pendapat, sumpah itu boleh asal jangan palsu. Sehingga kalimat ini untuk mempergampang yang baca Alkitab mengerti aslinya. Ya, ini saya tidak singgung banyak, kita teruskan. Aslinya adalah Tuhan bilang jangan bersumpah. Kalau engkau sudah sumpah, jangan menelan kembali. Yang sudah kau ucapkan dalam sumpah harus dipelihara baik-baik. Ini sama dengan janji. Alkitab berkata, jangan sungguh janji di hadapan Tuhan. Yang kau sudah janjikan, engkau harus laksanakan. Yang sudah kau janjikan, jangan kau telan kembali lagi. Karena janji itu serius. Janji itu penting. Janji itu diperhatikan setiap huruf oleh Tuhan. Dan Dia catat di dalam bukunya. Kau telah janji. Saudara-saudara, setiap kali kita bicara tentang janji, kita sedang bicara hal yang sangat serius, yang tak boleh main-main. Janji menikah dengan orang itu untuk sisa hidup sampai ajalmu. Janji perdagangan oleh orang bertanggung jawab di dalam pemerintahan dan di dalam kesetiaan dan karaktermu menjadi jamin. Itu sebab sumpah lebih daripada janji. Banyak orang sembarangan janji, sembarangan mungkir janji. Itu melecehkan, bukan hubungan antara engkau dengan orang lain. Itu melecehkan karakter dan jiwa yang berharga di dalam dirimu sendiri. Engkau sembarangan janji dagang, engkau rusak kredibilitas di dalam masyarakat. Engkau sembarangan janji menikah, engkau merusak keluargamu seumur hidup. Saudara-saudara, sekarang sumpah adalah serius sekali. Itu sebab Yesus Kristus berkata, jangan bersumpah. Saya dari kecil sering tanya satu pertanyaan. Kenapa sih hubungan manusia dan manusia perlu diteguhkan, perlu diperkuatkan oleh kalimat sumpah? Apakah dengan kalimat jujur tidak cukup? Bukan jujur tidak cukup, tetapi kita tidak cukup jujur. Jujur kalau memang adalah fakta, adalah sungguh-sungguh, harus sudah cukup. Apakah yang melebihi daripada kejujuran? Saya jujur, engkau bilang saya lebih jujur. Apa artinya lebih jujur dari jujur? Bukankah jujur sudah cukup? Kenapa harus lebih jujur? Karena banyak jujurnya ada unsur-unsur campuran yang kepalsuan di dalamnya. Jikalau seseorang mempunyai kejujuran yang kurang sungguh, yang kurang murni, maka sebenarnya itu adalah penipuan yang kurang berani. Dan itu adalah
sesuatu kejujuran yang sangat kurang. Maka mari kita memberikan definisi jujur yang mutlak, jujur yang sungguh-sungguh, jujur yang tuntas, itu sudah cukup. Kalau hubungan manusia dan manusia didirikan di atas kejujuran yang sungguh-sungguh, maka masyarakat akan mengalami perdamaian, mengalami kepuasan, mengalami sesuatu kesehatan yang luar biasa. Waktu saya umur 8, saya belajar satu cerita yang sangat sederhana, sangat mengerikan. Seorang anak umur belasan tahun menggembalakan domba-domba yang banyak, dan dia bawa keluar makan rumput, minum air, sore bawa pulang, masuk ke dalam kandang. Besok pagi bawa lagi keluar, pergi cari rumput, makan rumput, minum air, dan bawa lagi kembali. Inilah pekerjaan dia. Satu kali anak ini bawa domba yang banyak sampai di padang rumput. Lalu dia rasa, hidup saya saban hari seperti ini terlalu menjenuhkan, terlalu tidak berarti. Maka dia bikin satu hal yang nakal sekali. Teriak-teriak dengan menipu orang lain. Ada serigala, ada serigala. Waktu suaranya kedengar oleh banyak orang, mereka kasihan. Kalau anak kecil ini dimakan, ditikam oleh serigala, dia tidak ada senjata, dia tidak bisa lawan. Dombanya pun semua tidak bisa menolong dia melawan serigala yang datang menyerang. Maka banyak orang keluar dari rumah mereka, pergi ke padang, pergi mencari anak itu. Waktu mereka sampai di padang, ketemu anak yang teriak-teriak itu, mereka lihat tidak ada apa-apa. Dombanya baik-baik, anaknya aman-aman, tidak terjadi apa-apa. Maka waktu itu mereka, mana serigala? Di mana serigala? Anak itu ketawa, saya menipu kamu. Saya karena rasa hidup tidak ada arti, saban hari jaga domba, maka saya memikirkan cara untuk ketemu banyak orang datang untuk membantu saya, yaitu menipu kalau ada serigala. Maaf ya, saya telah menipu kamu. Sekarang saya kasih tahu, tidak ada serigala. Kurang ajar kamu. Tahu tidak, saya sibuk sekali, saya kerjaan repot sekali. Saya karena takut engkau dimakan serigala, maka saya letakkan jabatanku, lepaskan pekerjaanku, saya datang ke sini mencari engkau. Anak itu ketawa-ketawa, mereka pulang. Sudah pulang, beberapa hari kemudian, sungguh-sungguh datang serigala yang banyak. Begitu serbu ke dalam kawanan domba, anak itu ketakutan. Sekarang teriak lagi, ada serigala, ada serigala. Dia teriak sampai suaranya habis. Sudah diterkam, sudah dikoyak-koyak oleh serigala. Seluruh badan berdarah, tidak ada satu orang datang. Karena apa? Karena pernah menipu, karena tidak jujur. Tidak ada orang mau datang lagi. Biarin dia teriak. Nanti saya ke situ kecelik. Saya sampai di situ ternyata ada serigala. Saya ditipu. Kerjaan saya berantakan. Tidak. Saya tidak mau pergi. Akhirnya, kenapa sampai sore anak tidak pulang? Dombanya tidak dibawa kembali ke kandang. Mereka pergi cari. Melihat dia sudah mati. Badannya dikoyak-koyak. Seluruh tangan, badan berdarah. Dan jantungnya, apanya sudah dimakan oleh serigala. Mayat berbaring di situ. Semua melihat kasihan sekali. Hal ini adalah hal, saya percaya, salah satu cerita yang paling baik untuk mendidik anak-anak menjadi orang jujur. Saya dengar cerita itu umur 8. Sekarang saya umur 80.
selama 72 tahun ini, cerita yang mengerikan ini mendorong saya hati-hati, bicara jujur. Jadi orang yang setia, yang jujur, jangan menipu orang lain. Saudara-saudara, siapakah orang paling rugi? Yaitu orang yang kira dia bisa tipu orang lain. Apakah hukuman yang paling besar untuk orang yang menipu? Dua. Pertama, seorang penipu, hukuman yang pertama yaitu dia kira seluruh dunia penipu. Dia kira kalau saya bisa tipu orang lain juga. Kalau itu maka dia dihukum karena konsep pikirannya sudah dirusak oleh asumsi semua orang sama. Kalau saya bisa menipu, semua orang sudah bisa menipu. Kalau saya sudah tipu, mereka pasti tipu saya. Ini hukuman pertama. Hukuman kedua, orang menipu dihukum dia tidak percaya kepada siapapun. Karena dia kira setiap orang penipu, maka yang dikatakan pasti tidak sungguh-sungguhlah. Tidak usah percaya. Karena dia tidak percaya siapapun. Tidak pernah dia menerima kebenaran. Tidak pernah dia tumbuh di dalam pengetahuan. Karena dia tidak pernah mungkin percaya kepada orang lain. Saudara-saudara, jikalau masyarakat penuh dengan penipuan, engkau menipu orang lain menipu engkau, masyarakat ini sangat kasihan. Penyakitnya terlalu berat dan masyarakat ini tidak ada tolongnya. Itu sebab manusia sama manusia perlu menjalin hubungan percaya. Saya percaya kamu, kamu percaya saya. Saya mutlak beriman kepada kamu, kamu mutlak beriman kepada aku. Sehingga kita hidup damai, hidup stabil, dan hidup tanpa kecemasan, kekhawatiran yang mengganggu ketentraman dan sejahtera hidup kita masing-masing. Saudara-saudara, jadi apakah yang mau dikatakan Yesus di sini? Ini kalimat tidak pernah ditulis di dalam 10 hukum. Jangan bersumpah, tidak ada itu. Tetapi Yesus melampaui hukum Musa, melampaui hurufiah, melampaui gejala-gejala lain dari masyarakat. Dia menyinggung sumpah. Jangan engkau bersumpah. Maksudnya apa? Kalau Tuhan Yesus suruh kita jangan sumpah, lalu pemerintah suruh kita sumpah, kita mau taat yang mana? Kalau pemerintah mengatakan kau jadi presiden, sekarang sumpah di hadapan parlemen, sumpah akan didengar secara nasional oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, bahwa engkau mau menjadi presiden yang setia dan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat. Waktu itu kalau mengatakan saya tidak mau sumpah karena Yesus bilang tidak boleh sumpah, jadi kita di dalam kesulitan. Apakah saya harus ikut peraturan pemerintah bersumpah jabatan, atau saya harus ikuti sesuatu pengajaran Yesus tidak boleh sumpah? Saya percaya di dalam negara seluruh dunia tidak ada satu konstitusi, tidak ada satu hukum negara yang tidak menuntut sumpah waktu diangkatnya jabatan presiden. Lalu engkau bilang, kalau Tuhan Yesus bilang tidak boleh sumpah, saya boleh tidak? Saya kasih tahu, Alkitab juga mengatakan pemerintah kuasanya dari Allah, taatlah kepada atasanmu. Sehingga di dalam hal ini, di dalam pemerintahan kita sumpah tidak melanggar perintah Tuhan. Kalau demikian, lalu Tuhan mengatakan jangan bersumpah. Artinya apa? Antara manusia dan manusia
Mari kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Manusia kalau bisa dipercaya sangat bahagia. Manusia yang tidak dipercaya oleh siapapun, hidupnya lebih kasihan dari anjing yang liar. Karena dia tidak ada sesamanya yang menghargai dia. Saudara-saudara sekalian, kita semua kalau pakai uang sistem barat pakai kredit card. Apa kredit card? Surat kepercayaan. Kartu membuktikan engkau bisa dipercaya. Karena apa? Karena sudah diuji. Bagaimana cara diuji? Engkau pinjam uang dari bank, ditentukan bayar. Engkau ikut tidak? Kalau engkau tidak ikut, tidak mungkin dikasih lagi kredit card. Tapi kalau engkau bisa dipercaya, ada rekor, ada catatan, engkau bayar, engkau pinjam, engkau bayar, engkau pinjam, maka akhirnya engkau dapat kredit card, ditentukan boleh pinjam berapa uang karena bank percaya sama kamu. Jadi ini bukan bank card, ini namanya kredit card, yaitu kartu kepercayaan. Orang Tionghoa dari zaman kuno mengatakan kepercayaan masyarakat itulah nyawamu yang kedua. Nyawa pertama yaitu hidupmu, badan sama jiwa, seluruh pikiran berada di dalam karaktermu. Ini nyawa pertama. Nyawa kedua itu orang lain mau percaya sama kamu. Orang lain mengetahui engkau boleh diandalkan, boleh dipercaya. Itu kepercayaanmu di masyarakat. Itulah hidup kedua. Saudara-saudara, waktu saya menjadi hamba Tuhan di Surabaya, satu kali ada satu encek umur 57 sama istrinya datang ke rumah saya. Nangis. Saya tanya, saudara, apa yang terjadi? Saudara itu bicara, Pak Stephen Tong, kemarin malam toko saya di Belauran terbakar habis semua. Yang cilaka, sebelum terbakar saya baru masukkan ratusan blok kain yang saya pesan dari luar negeri. Tiba kabar saya masukkan di atas gudang toko itu. Dan itu seluruhnya adalah modal yang saya ada. Seluruhnya adalah uang yang saya miliki untuk membesarkan anak-anak, membiayai keluarga. Tidak sangka malam jam 8 saya sampai di rumah, jam 10 diketuk pintu. Hei, tokomu terbakar. Masa? Saya kaget. Kalau itu terbakar cuma sedikit tidak apa-apa. Kalau habis semua saya akan menjadi pengemis. Pak Tong, kemarin seluruh toko terbakar. Saya jam 10:30 sampai di Belauran. Saya melihat toko saya angus 100%. Saya buka, lihat di dalam, tidak ada satu blok kain yang masih ada. Semua menjadi abu. Sekarang saya mesti bagaimana? Pak Stephen Tong, saya mau menjadi pengemis. Saya hidup, tidak ada hari depan. Semua uang saya sudah beli kain, untuk dijual bisa untung uang. Sekarang saya sudah habis sama sekali. Suami istri menangis terus. Saya waktu dia masih muda, umur 27. Saya bilang, sekarang mari kita berdoa. Dia tunduk kepala, air mata terus mengalir. Saya bilang, Tuhan, kasihankanlah anakmu ini. Dia seorang jujur, seorang berdagang baik, rajin, kerja suami istri setengah mati dari pagi sampai sore, baru malam pulang ke rumah. Sekarang dia mengalami kesulitan, api telah menghanguskan semua hartanya. Tuhan beri pertolongan kepada dia. Sudah habis doa, dia menghapus air mata.
Saya berkata, menurut apa yang saya tahu, kamu suami istri jujur, rajin, rendah hati, dan kerja sungguh-sungguh. Itu sebab dengan kepercayaan orang mengetahui kejujuranmu, kamu masih ada kali kedua hidup di dunia ini. Apa artinya itu? Saya bilang, kalau dulu kamu suka menipu, saya tak pernah menipu. Kalau dulu kamu tidak jujur, saya selalu jujur. Itulah sebab Tuhan akan beri kesempatan engkau dagang lagi. Dari mana? Uang sudah habis. Akhirnya 1 bulan kemudian dia berkata kepada saya, terima kasih doa Patong, terima kasih anjur Patong. Saya sekarang mulai buka toko lagi. Saya tanya, uang untuk buka toko, uang beli barang untuk jual dari mana? Saya mempunyai kesulitan yang tidak pernah boleh kasih tahu sama siapa. Tapi banyak orang dulu pernah beli barang sama saya, melihat keadaan saya, mereka datang inisiatif pinjamkan uang. 1, 2, 3, 4. Banyak orang pinjamkan uang. Saya boleh berdagang kembali lagi. Dia sekarang tidak nangis. Dia berkata, Tuhan memberkati orang yang jujur. Alkitab berkata, yang jujur diperlakukan jujur oleh Tuhan. Yang lurus diperlakukan lurus oleh Tuhan. Yang licik diperlakukan bengkok oleh Tuhan. Saya dari kecil baca ayat itu, saya catat dengan garis merah. Lalu saya hafal, oh Tuhan, Engkau Tuhan yang adil, Engkau Tuhan yang hidup. Barang siapa jujur, Engkau jujur kepadanya. Barang siapa lurus, Engkau lurus kepadanya. Barang siapa licik, Engkau tidak licik kepadanya. Engkau membengkokkan jalan dia. Waduh, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah bohong. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah licik. Dia jujur dan dia setia. Aku namanya yang setiawan itu. The faithful one. This is the name of our God. Our God is always honest. Our God is always righteous. Our God is always faithful. Yang setia itu namanya adalah Amin. Namanya adalah setiawan. Itu nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalimat telah berjanji. Alkitab berkata, jikalau engkau jujur sama orang lain, saya memberikan berkat jujur kepadamu. Kalau Allah jujur sama kita, itu paling bahagia. Allah tidak menipu kita. Sehingga janji dia pasti dia tepati. Kalimat dia pasti dia jalankan. Dan barang siapa mau menerima kejujuran Tuhan Allah, syaratnya cuma satu, engkau harus menjadi orang jujur. Orang yang sering ngaco, sering nakal, sering menipu orang, dia kira dia paling pintar. Penipu selalu menganggap diri paling pintar. Yang tipu diketawai, goblok lu, saya tipu engkau tidak tahu. Engkau kira engkau untung? Tuhan bilang tidak mungkin. Kamu yang nakal, yang licik, yang bengkok-bengkok, Tuhan memberikan jalan bengkok kepada engkau. Saudara-saudara, dari satu titik ke satu titik, yang paling dekat ada garis lurus. The straight line is the shortest distance between point and point. Tetapi kalau Tuhan membengkokkan jalanmu, engkau rugi luar biasa. Saudara-saudara, jadilah orang yang jujur seumur hidup kepada Tuhan, kepada istri, kepada saudara, kepada sesama, kepada orang-orang yang kau gauli. Karena inilah diperkenan oleh Tuhan. Jangan kira engkau pintar menipu orang, engkau hebat. Jangan kira engkau
boleh menghasilkan banyak keuntungan melalui penipuan, engkau lebih tinggi pintar dari orang lain. Karena orang seperti ini adalah orang yang sendiri menipu sendiri. Saudara-saudara, jangan engkau menjadi orang yang mengkelabui sendiri. Jangan engkau sendiri mempermainkan diri sendiri. Karena apa yang kau mempermainkan dicatat oleh Tuhan. Apa yang kau nyatakan ketidakjujuran ditilik oleh Tuhan. Dan Tuhan mulai membiarkan engkau melewati jalan bengkok-bengkok, tidak pernah sampai kepada sasaran. Orang Israel pernah mencobai Tuhan, mempermainkan Tuhan. Tuhan biar mereka keliling di padang belantara 38 tahun. Atau dijangkapkan 40 tahun berkeliaran di dalam padang belantara. Hei Israel, kamu tidak mungkin langsung masuk ke dalam Kanaan. Dari Mesir ke Kanaan, jalan kaki 3 hari sudah cukup. Akhirnya mereka buang waktu 40 tahun baru boleh masuk Kanaan. Berapa ruginya? Kalau Tuhan tidak memberkati engkau, Tuhan mungkin kasih kekayaan, tapi engkau tunggu 40 tahun. Kalau Tuhan tidak memberkati engkau, akhirnya engkau berhasil, tapi engkau liku-liku dipermainkan oleh dirimu sendiri. Dan Tuhan membiarkan engkau mengalami liku-liku yang tidak habis-habis. Saudara-saudara, itu sebab mari kita belajar jujur terhadap diri, jujur terhadap Tuhan, jujur terhadap orang lain. Jika engkau sungguh-sungguh dengan tekun, setia, dan engkau sampai akhir tetap jujur dari semula, maka engkau seumur hidup akan dikurangi banyak keliku-likuan, akan dikurangi banyak kesulit-sulitan, dan engkau akan mendapat berkat dari Tuhan. Itu sebab jangan sumpah, saudara-saudara, jangan bersumpah kepada Tuhan, karena langit itu tempat taktanya Tuhan. Jangan bersumpah kepada bumi, karena bumi tumpuan kaki Tuhan. Jangan bersumpah kepada Yerusalem, karena Yerusalem kota raja yang besar. Jangan bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak bisa membuat rambut hitam menjadi putih, tidak bisa merubah rambut putih menjadi hitam. Kau seorang yang sangat terbatas. Itu sebab serahkan kepada Tuhan dan engkau jujur. Kalau engkau sungguh-sungguh jujur, engkau tidak dirugikan. Akhirnya keuntungan diberikan Tuhan kepada engkau. Saudara-saudara, orang Barat mengatakan honesty is the best policy. Bagaimanakah taktik yang paling baik? Bagaimana strategi paling baik hidup di dunia? Jujur saja. Jika engkau jujur, engkau pasti dapat berkat. Seorang Rusia, pimpinan komunis yang sangat terkenal dan sangat pintar luar biasa, namanya Dr. Sorokin. Di dalam bukunya Social Dynamic, dia menceritakan satu cerita yang pendek sekali, tapi sangat mengharukan saya. Dia mengatakan satu kali ada satu nenek tua tinggal di satu apartemen di New York. Dia sendirian, sudah umur hampir 80. Dia menjadi ketua dari satu lembaga yang menjalankan diakonia. Lalu anggota-anggota kumpulkan uang lebih daripada 10.000 untuk menolong orang tua yang sudah miskin, sakit-sakit, dan tidak bisa kerja. Dia bendaharanya. Dia kumpulkan uang itu, taruh di dalam laci. Satu hari waktu dia tidur, kemasukan seorang maling yang badannya besar sekali,
Dan orang yang jahat itu datang kepada dia, bangunkan dia dari ketiduran. Dia kaget. Orang tua ini bisa sakit jantung, bisa mati. Tapi dia minta Tuhan kasih ketenangan hati. Dan dia duduk di sana. Ada apa, Pak? Kenapa malam-malam datang masuk ke rumah saya tanpa izin? Siapa kamu? Saya seorang perampok. Sekarang saya minta engkau keluarkan hartamu semua. Saya orang miskin. Saya orang tua. Saya tidak kaya. Jangan banyak bicara. Di rumah ini ada uang di mana? Kasih tahu dengan jujur. Kalau tidak saya tembak. Saya matikan engkau. Perempuan ini bicara, jangan galak-galak. Kamu masih muda, saya orang tua. Kamu ada berapa puluh tahun hidup. Kalau engkau galak-galak dan melakukan kejahatan, mau jadi apa kamu selanjutnya ini? Wah, orang muda itu mulai sedikit guilty feeling. Dia diam. Lalu dia mengatakan, oke, saya terlalu susah hidupnya. Saya perlu uang. Ada berapa? Bawa keluar, saya pergi. Saya tidak melukai kamu. Saya tidak mentembak kamu. Kamu orang tua. Saya kasihan kamu. Tapi jujur sama saya. Orang tua ini, duduk saja. Saya ngomong sama kamu. Kamu mau saya jujur? Saya jujur. Saya berkata kepadamu, saya adalah orang tua menjadi sekretaris dan bendahara dari satu lembaga untuk menolong orang miskin. Saya bukan orang kaya. Itu sebab saya jujur. Saya sudah kumpulkan uang. Lalu dia bawa kunci keluarkan. Ini uang $10.000. Bukan punya saya. Ini punya lembaga itu. Dan lembaga itu bukan orang kaya. Adalah kumpulan banyak orang tua. Karena mengasihani orang tua yang tidak ada kerjaan, tidak ada anak, tidak ada suami. Dan mereka sakit, tidak ada yang memberi uang obat. Mereka siang malam hanya menanti kematian saja. Dan kami kumpulkan uang ini, taruh di tangan saya. Saya mau menolong mereka. Dia sambil ngomong. Tuhan gerakkan perampok itu. Perampok itu malah dengar. Lalu dia mulai hatinya ngeres. Air mata mulai turun. Dia pikir dia sendiri ada mama yang sakit. Dan orang perlu menolong orang yang sakit, yang tua seperti ini. Sudah dengar habis. Kalau kamu mau ambil, silakan ambil. Saya tidak bisa lawan kamu. Saya perempuan tua yang tidak kuat. Saya tidak bisa melawan kamu. Kalau kamu mau ambil silakan. Tapi kamu berdosa. Karena melalui uang yang kau ambil, banyak orang tua akan mati. Tidak pertolongan. Bagaimana anak? Silakan ambil. Siapa tahu setelah dia ngomong kalimat ini, perampok itu nangis dengan air mata yang berlinang-linang. Tidak bisa bicara. Maka orang tua ini tunggu. Setelah selesai orang itu nangis. Dia tanya lagi, bagaimana? Mau ambil uang ini? Biar saya yang masuk penjara. Biar saya yang menjadi orang berdosa. Karena uang serahkan saya sekarang hilang. Diambil kamu. Orang itu setelah dengar terus, nangis terus. Dan perampok itu akhirnya masukkan pistolnya. Dan berkata kepada orang tua ini, maafkan Bu, saya kalau tidak kepepet tidak menjadi perampok. Hati saya tadinya bukan mau begitu. Dan sekarang setelah dengar ceritamu semua ini, hati saya terharu. Saya ambil keputusan tidak merampok uangmu, tidak mengambil uangmu. Silakan kembalikan, silakan kunci lagi.
Orang tua ini mulai lega. Dan dia tenang. Dia tidak takut. Dia setelah kunci kembali. Sekarang saya buka pintu. Engkau masuk paksa dari jendela. Saya buka pintu, engkau keluar. Saya tidak akan melapor. Dan saya tidak akan mengkerjain kamu. Silakan pergi. Jadi anak muda yang baik. Orang itu waktu keluar, air mata tetap berlinang-linang. Akhirnya setelah dihantar ke pintu, orang itu akhirnya ketuk pintu lagi. Wah, cilaka. Sudah keluar mau apa lagi? Orang tua ini diam-diam. Dia tidak sangka orang perampok itu bilang, bolehkah saya duduk lagi 1 menit? Silakan duduk. Saya setelah dengar cerita ibu, saya sangat tergerak. Maka saya mau memberikan $10 untuk masukkan ke laci itu menjadi bagian saya ikut menolong orang tua yang miskin. Saudara-saudara, saya seumur hidup cuma cerita ini 2 kali. Ini kali kedua. Dan ini dari buku sungguh-sungguh dari Sorokin. Seorang sekretaris komunis yang lari dari Soviet sampai di Amerika, diundang menjadi profesor Harvard, profesor dari beberapa universitas yang paling terkemuka. Saudara, orang penting, orang pintar dari Soviet sekarang datang ke Amerika. Silakan bikin kelas, mengajar tema apa saja. Kami dari rektorat menyetujui. Lalu dia membuat satu pelajaran nama yang baru, social dynamic. Di dalam social dynamic, dia mensisipkan cerita ini, berkata kepada manusia, jangan kira segala sesuatu hanya berdasarkan hukum, segala sesuatu hanya berdasarkan uang. Ada unsur dari hati nurani manusia yang bisa tersentuh oleh cinta kasih yang sedalam-dalamnya. Lalu orang itu berubah melalui kepercayaan sungguh-sungguh. Dunia ini bukan tidak ada pengharapan. Saya mengajar filsafat, saya menyinggung Sorokin. Murid-murid saya di Amerika waktu mendapatkan pelajaran ini, mereka ikut tergerak hatinya. Murid saya di Amerika selama 10 tahun Reform Institute yang daftar ada 1.800 orang. Di dalamnya kira-kira 180 yang sudah mendapat gelar doktor. Ada lebih daripada 1.100 orang yang sudah pernah mendapatkan master. Yang lain ada yang pernah mendapatkan lulusan institut atau SMA. Nah, saudara-saudara, di dalam 1.800 mahasiswa yang pernah saya didik di Amerika, menjadi instansi teologi yang paling banyak murid selama orang Asia membuat Institut Teologi di Amerika. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan dapat bekerja lebih dari segala hukum, lebih dari segala peraturan, melalui gerakan Roh Kudus untuk menghancurkan, untuk membawa manusia kembali kepada Tuhan. Itu sebab mari kita belajar menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang setia, dan Tuhan akan pakai kita. Saudara-saudara, orang yang menipu orang lain tidak ada hari depan yang baik. Orang yang jujur akan diperlakukan Tuhan dengan jujur. Itu sebab Tuhan Yesus berkata, jangan menipu, jangan bersumpah, jangan tunjukkan langit, aku bersumpah kepada langit, karena langit adalah tahta Tuhan Allahmu. Jangan bersumpah karena bumi adalah tempat kaki Tuhanmu.
Jangan bersumpah kepada Yerusalem, karena Yerusalem atau kota dan raja yang besar. Jangan bersumpah demi kepalamu, karena kamu tidak sanggup merubah warna hitam putih dari sebatang rambutmu. Itu sebab Yesus berkata, jikalau iya, katakan iya. Jikalau tidak, katakan tidak. Jangan putar-putar, jangan robah-robah, jangan pura-pura, jangan pakai kalimat menipu untuk membalik-balikkan fakta. Jujurlah dengan sesungguhnya. Engkau tak usah tambah-tambah dengan sumpah. Saya sekarang kata kepada saudara, kenapa perlu sumpah? Karena takut orang tak percaya. Kenapa orang tak percaya? Karena dari dulu ketahuan engkau tidak jujur. Lalu bagaimana? Sumpah. Sumpah. Dengan engkau sumpah, engkau ingin menambah kepercayaan orang lain kepada engkau. Tuhan Yesus bilang tidak perlu. Jikalau engkau yang iya katakan iya, yang tidak katakan tidak, maka yang lain serahkan kepada Tuhan. Orang kalau tidak dipercaya, bagaimana sumpah pun tidak berguna. Tetapi kalau orang mau dipercaya, biar konsisten jujur, tidak menipu, tidak menyeleweng. Setiap kalimat bisa dipercaya, orang akan menghargai engkau. Saudara-saudara, dalam zaman yang bengkok, dalam zaman yang menyeleweng ini, saya mendirikan gereja yang jujur. Saya menjadi pendeta yang jujur. Dan saya rekrut pemuda-pemudi yang jujur menjadi pendeta di sini. Saudara-saudara, saya bersyukur karena kejujuran kita terus diberkati oleh Tuhan. Karena kita sungguh-sungguh setia dan jujur, Tuhan tidak meninggalkan kita. Waktu mendirikan gedung gereja yang besar ini, saya tidak tahu uang dari mana. Tuhan memberikan dari kanan kiri, dari kantong-kantong saudara, dan akhirnya terjadilah bangunan ini. Banyak orang kaget, banyak orang kagum, banyak orang tercengang. Kenapa di Indonesia mungkin dibangun gedung gereja besar ini? Saya berkata kepada saudara, ini bukan yang paling penting. Kita masih mau membangun gedung lebih besar 3 kali dari ini untuk Universitas Calvin, untuk tempat orang-orang murid, untuk dosen, untuk rektorat, untuk perpustakaan, untuk pusat seni, dan untuk tempat kebaktian, untuk aula yang besar. Perlu uang dari mana saya tidak tahu, tapi saya tahu saya akan setia kepada Tuhan sampai mati. Jikalau Tuhan mengizinkan terjadinya segala sesuatu, siapapun tidak bisa melarang atau menghambatnya. Tetapi Tuhan hanya memberkati orang yang lurus, yang jujur, dan yang cinta kepada Tuhan. Saudara-saudara, semua hal yang tidak mungkin terjadi, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Indonesia perlu universitas yang baikkah? Perlu. Indonesia perlukah universitas yang sangat tinggi nilainya, dan sangat baik pendidikannya, dan sangat jujur karakternya? Perlu. Saya cuma tahu, kalau Tuhan mau, kita yang dirikan. Selama 1 tahun ini, saya sudah desain gereja di Solo, gereja di Jogja, gereja di Medan, gereja di Bandung, gereja di Batam, gereja di kota-kota yang banyak. Siang malam saya perhatikan, kerjakan, dan satu-satu jadi karena anugerah Tuhan. Jikalau kamu diberkati oleh Tuhan, boleh mendapatkan uang lebih banyak. Jangan lupa, bukan untuk dirimu lebih kaya, lebih mewah, tapi untuk pekerjaan Tuhan lebih bertumbuh, lebih bertambah di dunia ini.
Biar GRII dipakai Tuhan untuk menjadi berkat lebih dari gereja lain. Kali ini waktu pandemik ini kita pakai streaming mencapai orang dengar khotbah kita di seluruh Indonesia. Setiap minggu yang dengar lebih daripada 10.000. Meskipun orang tidak bisa datang ke sini, tapi mereka dengar firman Tuhan, serius belajar dan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan Tuhan bukan hanya sampai di sini. Tuhan mau memakai satu gereja menjadi berkat. Streaming yang kita siarkan mencapai pendengar di seluruh Indonesia, membuktikan Tuhan mencintai kita. Tuhan tidak buang kita. Mari kita lebih sungguh, kita lebih rajin melayani Tuhan. Saudara-saudara, jikalau iya katakan iya, jikalau tidak katakan tidak. Jangan banyak bicara. Mengapa orang bersumpah? Dia sudah bilang orang tidak percaya. Sumpah. Sumpah kalimat-kalimatnya kalau berdasarkan yang iya dibilang tidak, yang tidak dibilang iya, itu kalimat tambahan di dalam sumpah, semua dari iblis. Demikian Yesus Kristus. Jangan banyak bicara, karena itu semua dari si jahat. Tuhan Yesus mengajar begitu jelas. Maka mari kita menjadi orang jujur, yaitu jujur. Yang betul yaitu betul. Yang tidak betul yaitu tidak betul. Dengan demikian Tuhan terus menjaga kita. Di dalam sejarah 2300 tahun lalu di Gerika ada satu filosof namanya Xenophon. Xenophon di dalam bukunya menulis beberapa kalimat. Saya terkejut sekali. Saya terkesan sekali. Dia mengatakan the nature grant us with 2 ears and 2 eyes, but only 1 mouth. Artinya alam mengkaruniakan setiap manusia ada 2 telinga, 2 mata, tetapi hanya 1 mulut. What for? Untuk apa? Dia mengatakan it is to say human being should listen more, observe more, and talk less. Wah, saya tergerak. Ini kalimat yang penting sekali. Alam mengkaruniakan setiap orang dengan 2 telinga, 2 mata, cuma 1 mulut. Apa sebabnya? Alam mau kita menjadi manusia yang lebih banyak dengar, lebih banyak observasi, tetapi sedikit bicara. Sekarang banyak orang biasanya dengarnya ngawur, lihatnya sembarangan, ngomongnya kacau balau. Yang dilihat tidak banyak, yang didengar tidak banyak, yang digomong cerewet tak habis-habis. Dan yang dibicara tidak. Ikut membicarakan hoax, ikut membicarakan fitnah, akhirnya bikin dunia lebih kacau. Xenophon berkata, let's listen more, let's observe more, and let us talk less. Waktu saya umur 20 lebih mendengarkan filsafatnya Xenophon, akhirnya saya cari di kitab suci. Saya menemukan kalimat yang lebih penting dan lebih cocok teologi kita daripada Xenophon. God created us with 2 ears, 2 eyes, but only 1 mouth. Dia bilang alam memberikan. Saya mengatakan Tuhan mencipta. Tuhan menciptakan kita semua orang 2 mata, 2 kuping, cuma 1 mulut. Is to let us to listen to good and evil, to see, to right and wrong, but to witness only with honesty anything about the truth. Allah menciptakan kita dengan 2 kuping, dengan 2 mata, adalah suruh kita
mendengar yang baik dan yang jahat, melihat yang benar yang salah, tetapi bersaksi hanya untuk kebenaran. Jangan mulut bercabang, jangan lidah bercabang. Dari satu sumber keluar satu warna, satu rasa dari air. Tak mungkin sumber yang airnya manis sekaligus mengeluarkan air yang pahit. Nampaknya mulut orang Kristen hanya keluar kebenaran karena kamu diciptakan menjadi kesaksian kebenaran Tuhan. Kamu dipanggil menjadi saksi Kristus untuk mengabarkan Injil. Yang tambah-tambahan tidak perlu, yang sangkal-sangkalan tidak perlu, yang robah-robahan itu tidak perlu. Yang iya bilang iya, yang tidak bilang tidak. Kalimat yang banyak ditambah sumpah-sumpah itu tidak berarti, karena Tuhan mau kejujuran orang. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan saudara-saudara, saya harap kita orang Kristen, khususnya anggota gereja Reform, menjadi orang yang jujur, orang yang tidak memihak yang mana saja. Kita tahu apa baik, apa jahat. Kita tahu siapa benar, siapa tidak. Tapi kita hanya bersaksi jujur, hanya untuk kebenaran saja. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing, mempertumbuhkan rohani kita masing-masing, menjadi manusia yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Saya minta tua-tua Wiyogo naik ke atas, pimpin kita untuk berdoa menutup kebaktian dan khotbah pagi ini. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan cinta kasih Tuhan. Bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami semua berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup yang suci, hidup yang jujur, hidup yang takut dan taat kepada Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.